ini aturannya sama seperti gaya bebas ya. Tidak ada aturannya. Jadi boleh nggak gaya punggung ini tangannya dua-dua langsung bergerak bersamaan? Boleh. Boleh nggak gaya punggung ini kakinya gaya dada? Boleh. Kakinya gaya kupu? Boleh. Yang penting posisinya terlentang. Kalau gaya bebas, boleh terlentang, boleh terlungkup, tidak ada aturannya ya, tidak ada diskualifikasi. Tapi kalau gaya punggung harus dalam posisi terlentang. Itu aturannya. Kemudian aturan dalam gaya ganti juga eh, tidak tidak boleh melakukan gaya yang sama yang sudah dilakukan eh, sebelumnya ya. Jadi kalau kupu, nah gaya punggungnya nggak boleh gaya punggungnya tuh boleh gaya apa aja ya, tapi nggak boleh gaya yang sudah dilakukan sebelumnya. Cukup jelas ya. Eh, boleh nggak eh, boleh nggak atlet berenang gaya gaya punggung pada saat lombanya gaya bebas? Misalnya ada pertanyaan nih. Boleh, tapi loncatnya harus dari start block. Kalau dulu zaman saya gaya bebas boleh ya, misalnya 50 gaya bebas, saya mau turun 50 gaya punggung, saya boleh nyebur start gaya punggung. Sehingga catatan waktu saya jadi valid ya. Karena saya betul-betul startnya punggung, finishnya juga pakai punggung, berenangnya gaya punggung. Boleh diakuin sebagai best time gaya punggung. Tapi hari ini tidak boleh ya. Tetap gaya bebas, loncatnya harus dari start block. Tapi berenangnya boleh gaya punggung, boleh muter gitu. Ya, itu adalah perbedaannya dan itu perlu diketahui juga oleh teman-teman pelatih karena sebelum kita melatih kita harus tahu aturan-aturannya dulu. Kemudian kalau gaya ganti sama ya aturannya. Gaya ganti uh, di estafet itu gaya punggung pasti gaya pertama. Jadi startnya pasti dari bawah. Tapi boleh nggak gayanya itu tangannya dua atau kakinya gaya gaya kupu, kakinya gaya dada misalnya. Yang penting posisinya terlentang, boleh. Nggak ada DQ. Langsung aja saya move ke. Nah, ini gaya punggung ya. Sama seperti gaya bebas sebetulnya. Ini gaya-gaya yang ini gaya bebas kebalik aja. Ya, sama semuanya. Posisi kepala dan badan ya ini yang paling penting di gaya punggung adalah rotasi bahu atau kalau bahasa Inggrisnya shoulder rotation. Ya, bahu ini harus bergerak karena pada saat bahunya tidak rotasi, berenangnya akan flat. Ya, pada saat berenang flat itu powernya akan sangat-sangat kecil. Jadi tidak akan laju berenangnya. Ya, rotasi bahu nanti akan saya juga ada video untuk bagaimana cara melatih rotasi bahu. Kemudian nomor dua, ini yang juga sangat-sangat penting ya, karena ini juga banyak diremehkan untuk perang-perang oleh pelatih-pelatih yang ngajarin gaya punggung. Catch-nya ini high elbow juga, ya cuman posisinya kita terlentang. Jadi jangan dipikir gaya punggung itu tidak perlu high elbow. Kalau kita lihat di gambar ini ya dari atas, ini perang dunia ini, mereka seperti patah tangannya. Itu high elbow-nya gaya punggung. Ya, itu penting. Makanya di gaya punggung kita juga perlu nggak kita pakai pedal dengan posisi Yates dan clip tadi. Penting ya. Yates adalah untuk membentuk high elbow dari setiap anak. Ya, mungkin agak berbeda Yates-nya. Yates pakai pull buoy-nya agak berbeda. Kalau Yates pakai pedalnya sama dengan kita berenang gaya punggung. Ya, jadi cukup jelas. Nanti kita akan langsung masuk ke video supaya lebih jelas. Nah, nanti kita akan masuk video yang pertama itu kickboard pedal ya. Saya nggak tahu kalau teman-teman familiar nggak dengan istilah ini, tapi ini adalah cara melatih pada saat saya sempat melatih di Amerika setelah saya lulus. 1 tahun pertama saya megang junior timnya di salah satu klub di California itu. Saya juga baru baru tahu ternyata di Amerika itu hampir seragam ya cara melatih rotasi bahu ini. Kalau kita kan melatih rotasi bahu ya kita suruh bahunya aja muter. Tapi kita tidak diajarkan cara-cara untuk memakai alat bantu gitu atau equipment yang kita punya. Kemudian kalau kita masuk ke poin 4 itu untuk melatih tangannya. Ya kalau kakinya sama seperti gaya bebas ya sebetulnya gaya punggung itu. Kalau itu ada klip dengan 1 tangan pull buoy ini hanya untuk melatih karena banyak penang-penang kita, penang-penang kecil itu pada saat dilatih gaya punggung tangannya lurus. Ya lurus aja muter gitu kayak kita senam. Kayak kita senam di darat kalau kita putar tangan kita ya begitu. Padahal tidak kan. Tadi kalau kita lihat videonya, kita lihat fotonya
ada high elbow, ada bengkok, ya. Jadi nggak lurus muter kayak begitu, kayak baling-baling. Nah, kita nanti akan lihat klip, akan lihat yates, dan ini juga bisa dilakukan dengan bola plastik. Ya, semua gaya kita harus bola plastik ini, menurut saya cukup fun ya. Anak-anak kalau dikasih satu set dengan bola plastik ini, itu mereka merasa itu bukan latihan, tapi seperti drill. Padahal kita latihan juga. Capek ya, capek juga. Gitu. Tapi itu suatu variasi yang untuk anak-anak kecil ya, anak-anak mungkin ya dari KU4 dan KU3 ya, mungkin sampai umur 12 tahun masih merasa bahwa renang kita hari ini fun ya pakai bola. Ya padahal mereka kita arahkan untuk posisi tangan yang betul dalam berenang. Mungkin nah ini adalah drill yang saya pelajarin waktu saya di Amerika ya untuk anak-anak yang berenang gaya punggung. Jadi papanya dipegang seperti itu, kemudian diputar ke kanan dan ke kiri. Jadi dua tangan seperti kita mendayung. Oke, kita langsung mulai videonya. Ya. Nah, dengan begini ya, ini akan membuat si anak memutar bahunya karena memang terpaksa. Ya, terpaksa karena pada saat papan itu tangannya dua-dua megang papan miring ke sebelah kanan, otomatis bahunya harus naik. Ya, bahunya naik dari mana? Karena memang dia harus mendorong papan itu sebagai dayungnya. Jadi ini salah satu drill yang menurut saya cukup baik ya untuk melatih rotasi bahu. Karena memang gaya punggung itu banyak sekali yang rotasi bahunya nggak maksimal. Artinya sedikit banget gitu putarannya. Bahkan banyak di kaum pemula itu yang belajar gaya punggung flat berenangnya. Hanya mengandalkan kakinya, tangannya cuma muter aja. Jadi ini sangat penting. Ini bisa juga dikombinasi kalau anaknya masih terlalu kecil, bisa dikombinasi dengan fins. Ya, fins itu akan membantu posisi badannya agar tidak tenggelam, tapi tetap fokusnya ada pada rotasi bahu. Ya, jadi itu satu apa namanya tips untuk melatih rotasi bahu. Kemudian kita lanjut. Ini adalah Yates ya, Yates di gaya punggung. Ya sama kayak tadi gaya bebas. Yates di gaya punggung sama aja ya. Cuman dengan Yates sikunya otomatis akan bengkok dia. Karena dia harus mengandalkan itu tadi. Ya telapak tangan bagian bawah atau forearm yang ada pedalnya juga di situ. Jadi dia harus menggunakan forearmnya karena pedalnya dipegang secara Yates ya atau dibengkokin, maka sebagian dari pedalnya itu akan ada di lengan bagian bawahnya ya atau forearmnya. Jadi dia harus menggunakan lengannya itu untuk mendorong. Ini sangat baik ya untuk melatih anak anak didik kita ya supaya mereka tahu bahwa ternyata berenang itu bukan cuma muter, tapi berenang itu ada teknik-teknik yang mereka memang harus latih ya, tapi mereka tidak sengaja melatihnya gitu. Itu adalah tips-tips untuk high elbow. Yang paling penting diperhatikan adalah posisi kepalanya pada saat gaya punggung. Ya karena gaya punggung zaman saya dulu berenang, ya saya kelahiran tahun 75, saya ikut PON tahun 89 ya, pertama kali PON, saya umur 14 tahun itu di Jakarta PONnya. Itu saya tekniknya masih harus lihat ke kaki saya pada saat saya berenang. Jadi kepala saya naik. Jadi mata ini harus lihat ke kaki pada saat itu ya. Pada saat itu tekniknya seperti itu. Kenapa? Karena mau seperti motorboat ya, jadi mau speedboat. Jadi harus naik supaya lebih. Tapi kakinya juga harus kuat kan. Kalau posisinya naik seperti itu. Tapi zaman sekarang sudah enggak. Semua sudah flat, seperti kita berdiri ya, seperti kita tidur tanpa bantal. Jadi berenang gaya punggung juga harus lurus. Mata harus lihat ke atas, bukan lagi ke kaki kita. Jadi itu sedikit tambahan. Kita langsung lanjut ke kaki ya.
Kakinya sama seperti gaya bebas, cuman ini kebalik posisinya. Semuanya sama, jarak range-nya juga nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil. Ankle-nya juga tetap fleksibel. Biasanya sangat mudah ya, berlatih dari gaya bebas langsung ke gaya punggung, itu sangat mudah. Kalau di Indonesia ini, kejuaraan pemula itu agak sedikit berbeda dengan di luar ya, karena kita kejuaraan pemulanya gaya bebas dan gaya dada ya, rata-rata ya. Padahal kalau di luar negeri, di Amerika, di Australia, di Jerman, ya tempat-tempat saya pernah pernah latihan di Cina, itu mereka kalau namanya pemula pertandingannya cuma dua, gaya bebas dan gaya punggung. Karena gaya dada itu sudah masuk advance stroke sebetulnya. Ya tapi it's okay. Di Indonesia memang seperti itu karena mungkin sedikit cerita kalau yang udah pernah dengar, udah pernah ikut seminar saya selalu bilang bahwa ini sedikit terpengaruh dengan penjajahan Belanda dulu ya, karena gara-gara kita dijajah Belanda yang melatih bukan pelatih-pelatih renang, akhirnya kita latihannya gaya dada dulu ya. Zaman Belanda dulu itu kita latihannya pasti gaya dada pertama kali untuk belajar berenang, padahal itu salah. Karena di Belandanya sendiri, kalau kita berangkat, kalau kita latihan di Belanda ya, dan saya pernah ke Belanda ya, itu mereka latihannya anak kecilnya bebas semua gitu loh. Tapi kenapa waktu mereka menjajah kita, kita latihannya gaya dada, sehingga sekarang pemula kita ya lombanya gaya bebas dan gaya dada gitu. Padahal harusnya bebas dan punggung. Tapi it's okay, kita jalanin. Tapi yang penting untuk melatih, saya tetap sarankan habis gaya bebas langsung masuk ke gaya punggung karena hampir sama. Alat-alatnya pun mirip-mirip kalau mau digunakan. Ya fungsi dari kaki gaya punggung agak sedikit berbeda dengan gaya bebas. Ini untuk menstabilisasi ya badan kita. Jadi gaya punggung itu pukulannya ke kanan dan ke kiri kakinya, ya bukan bukan selalu ke depan, karena dia harus menyeimbangkan posisi tangan. Jadi pukulan gaya punggung kita miring ke kanan dan miring ke kiri. Jadi kayak sarang-sarang gitu kakinya. Nggak masalah. Ya bukan berarti harus lurus. Yang penting dia bergerak terus. Jangan sampai ada stopnya. Itu intinya. Oke, mungkin saya lanjutkan langsung ya. Mungkin punggung cuma sampai di sini.